menyebabkan hidup kita sial adalah berteman dengan teman yang nggak baik akhlaknya. Wah, ini sangat pengaruh, sangat pengaruh. Berteman dengan orang yang kurang baik akhlaknya. Yang tadinya kita nggak senang gibah ngomongin orang, jadi senang gibah ngomongin orang. Kenapa? Karena teman duduk kita suka gibah ngomongin orang. Maka hati-hati. Yang tadinya kita nggak suka jelek-jelekin orang, jadi suka jelek-jelekin orang. Yang tadinya kita orangnya tenang, tawadu, tapi karena suka dekat duduk sama orang yang sombong, akhirnya kita juga jadi senang sombong sama orang. Maka bagaimana? Maka pilih-pilih teman. Terlebih nih zaman sekarang gibah itu gunjing ngomongin orang udah kayak lalapan. Udah kayak lalapan. Udah biasa. Di antara hal yang dapat merusak hubungan satu dengan yang lainnya adalah menggunjing. Adalah gibah. Disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Nabi Daud pernah difirmankan oleh Allah Ta'ala, Ya Daud kam min lisanin fasih akhrajtuhu anin nutqi bisyahadah li kathrati waqiyati binnas. Wahai Daud, kata Allah, betapa banyak lisan yang semasa di dunianya dia fasih ketika berbicara. Ketika dia mau wafat, aku persulit lisannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, disebabkan karena semasa hidupnya dia suka gibah menggunjing orang lain. Allah. Ketika mau wafat susah ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, disebabkan semasa hidupnya dia suka gibah menggunjing orang. Maka jangan kita pilih teman duduk kita agar kita juga ikut baik, agar kita juga ikut wangi. Teman sama tukang minyak wangi, walaupun kita nggak beli minyak wangi, ikut wangi. Tapi kalau teman sama tukang las, walaupun kita nggak ikutan las, tapi kebagian baunya, kebagian kebakar baju kita tuh, kena apinya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga zaman sekarang kadang-kadang ibu-ibu mah suka main geng-gengan. Suka main geng-gengan. Iya. Ngajinya mah satu majelis ta'lim, tapi gengnya beda-beda. Satu majelis ta'lim ada 5 geng, 5 kelompok. Yang ini main sama yang ini, yang ono main sama yang ono, yang ono main sama yang ono. Iya. Beda-beda. Kadang-kadang yang ono lagi jalan, liatin bu, si ibu pulang dari mana no? Ya buat tentengan no, liatin. Kadang-kadang main geng-gengan. Iya, kemana aja kita main mah. Jangan main geng-gengan. Iya. Di surga nanti kita semua bersatu. Kita semua bersama. Nggak ada istilah di surga nanti geng-gengan. Gua nggak level sama lu, gua mainnya sama ini aja. Nggak ada. Nggak ada. Kita semua bersatu. Bagaimana caranya kita ilangin di hati kita sifat yang namanya dengki, yang namanya iri kepada teman kita. Andai kata kita punya rasa nggak senang, rasa benci, rasa dengki sama teman kita, cara ngobatinya gimana? Cara ngobatinya kita puji dia di depan dia. Susah apa enggak? Susah. Orang kita benci sama dia, kok lo kita puji? Iya. Itu cara ngobatin. Yang namanya obat kan pahit, tapi bisa sembuh. Bisa sembuh. Kemudian kita doain dia, ya Allah, sungguhnya saya punya kebencian sama dia, tapi saya nggak pengen rasa benci ini terus ada di hati saya, bikin ngotor-ngotorin hati. Ya. Maka bagaimana? Ya Allah, tambahkan nikmat buat dia, bahagiain hatinya, sehatin badannya. Padahal kita benci sama dia, tapi kita doain. Itu bagaimana caranya untuk ngobatin hati kita. Dan kemudian agar hidup tenang juga, segala hal nggak perlu kita ambil pusing. Kadangkala kita harus punya yang namanya sifat bodoh amat. Sifat bodoh amat. Ini yang namanya hati kita, ini adalah tempat yang mulia. Pintu agar masuk ke hati, lisan sama telinga sama mata. Maka nggak semua hal itu harus kudu kita lihat, nggak semua hal harus kudu kita dengar. Hal-hal yang dapat merusak hati kita, bikin hati kita kotor, ya udah, nggak usah kita dengerin, nggak usah kita lihat. Kenapa? Ngotor-ngotorin hati, ngotor-ngotorin hati. Dan kalau punya masalah, jangan gampang-gampang curhat. Jangan gampang-gampang curhat di sosial media, curhat di status WA. Akhirnya semua orang tahu masalahnya udah selesai. Tapi apa? Tapi aib kita kemana-mana. Aib kita kemana-mana. Jangan. Kenapa? Karena yang namanya aib kita seorang manusia, manakala kita simpan kepada manusia yang lain, ya kan? Sekalipun mungkin ketika itu dia janji bakal megang rahasia kita, satu saat nanti kalau lagi datang setannya bakal kebuka juga. Terlebih aib rumah tangga. Udah, aib rumah tangga jangan sampai keluar dari pintu rumah. Udah. Disebutkan oleh Allah Ta'ala Al-Quran,
Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Suami adalah pakaian buat istri dan istri adalah pakaian buat suami. Fungsi daripada pakaian adalah menutup aurat. Aurat adalah sesuatu yang nggak boleh dilihat dan nggak baik untuk diperlihatkan. Apa? Aib daripada rumah tangga kita. Jangan kita perlihatkan. Andai kata kita punya suami, aibnya kita pertontonkan kepada yang lain, pada hakikatnya kita lagi mempertontonkan aib diri kita sendiri. Maka jangan sampai. Kenapa? Kita punya anak. Anak kita nanti bakal besar. Anak kita nanti bakal hidup besar. Akhirnya apa? Akhirnya dengan sebab aib yang udah diceritain kemana-mana, itu menghambat daripada pertumbuhan anak kita, kesuksesan anak kita. Anak kita punya cita-cita, pengen sukses. Ketemu orang, ente kan, lu kan anaknya si Fulan ya. Gua tahu bapak lu begini, gua tahu ibu lu begini. Akhirnya si anak jadi putus asa, putus harapan gara-gara aib orang tuanya. Maka bagaimana? Kuncinya kita punya aib, jangan ceritain ke sembarangan orang. Udah, kita ceritain ke Allah aja deh udah. Innama ashku basi wa husni ala Allah. Kalau kita titipkan, kita punya keluhan kepada Allah, Allah bakal ngasih solusi. Minimal setiap kita habis sholat, habis sujud, kita nangis, selesai sholat, hati kita tenang. Tapi kalau kita curhat sama teman kita, paling ya lu sabar aja deh, mau kayak begitu. Suruh sabar. Maka bagaimana? Maka pilih teman yang benar. Andai kata kita ngerasa nggak tenang, ngerasa sial, maka mungkin kita cari teman kita kurang baik. Kemudian yang terakhir adalah adamur ridho bil qada. Yang terakhir yang buat hidup kita sial adalah kurang bisa menerima ketentuan Allah, kurang bisa menerima pemberian Allah. Hidup kita diatur oleh pandangan orang. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita bela-belain ngutang, bela-belain nyicil. Kenapa? Biar supaya gengsi, biar supaya dipuji sama orang. Iya. Mana mungkin saya pakai tasnya bukan Hermes, iya, Louis Vuitton, LV, iya, harus akhirnya dibela-belain. Padahal biasa dia mah nggak kayak begitu. Makanannya dia biasa, makannya tempe, tahu, iya, sayur asem, beli makanan yang enak-enak. Padahal lidahnya mah nggak biasa. Cuman karena pengen dipoto doang karena status, biar orang-orang pada tahu. Iya. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita nggak bisa menikmati hal itu cuman karena kita pengen muasin orang. Sampai kapanpun kita nggak bakal bisa hidup muasin orang. Udah, selama apa yang kita kerjain benar, apa yang kita kerjain baik, maka orang mau kata apa, masa bodoh. Yang penting apa? Yang penting Allah ridho, Nabi ridho, orang tua ridho, orang-orang dekat ridho.